wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emirensi Bobarepi dengan NIM 22032401. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Semester 2 D3 Pereka Medis dan Informasi Kesehatan, tugas anatomi fisiologi kelas A dengan dosen pengampu Bapak Henry Didi Harto Eskepnes MPD. Di sini saya menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran ductless yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Sistem endokrin disusun oleh kelenjar-kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin mensekresikan senyawa kimia yang disebut hormon. Hormon merupakan senyawa protein atau senyawa steroid yang mengatur kerja proses fisiologis tubuh. Kelenjar endokrin dalam tubuh terdiri dari kelenjar hipotalamus, kelenjar pineal, kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, kelenjar ovarium, dan kelenjar testis. Kelenjar tersebut memiliki struktur yang berbeda satu sama lain. Yang pertama, kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus adalah kelenjar yang cukup memiliki peran penting dalam tubuh manusia karena kelenjar ini merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam mengatur pertumbuhan serta kelenjar yang punya peran sebagai pengatur orientasi seksual manusia. Kelenjar hipotalamus ini merupakan bagian-bagian dari otak yang mengandung nukleus serta memiliki beragam fungsi. Salah satu fungsi yang paling penting adalah kelenjar hipotalamus. Kelenjar ini berhubungan sistem saraf dengan sistem kelenjar endokrin melalui kelenjar hipofisis. Fungsi kelenjar hipotalamus mengontrol pelepasan 8 hormon yang diekskresikan dengan hormon kelenjar hipofisis secara keseluruhan, mengontrol metabolisme tubuh, mengontrol makanan dan asupan air seperti lapar dan haus, mengontrol perilaku seksual dan proses reproduksi manusia yang sedang terjadi, mengontrol siklus harian dan perilaku fisiologis media respon emosional. Yang kedua, kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis adalah kelenjar endokrin yang letaknya berada di dasar otak dan menghasilkan banyak hormon yang penting bagi tubuh. Kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari ini sering disebut dengan master of gland atau kelenjar penyendali karena kelenjar ini memiliki fungsi yang sangat penting. Ukuran kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari yang sekitar 1,25 cm dengan berat sekitar 0,5 gram. Adapun fungsi kelenjar hipofisis dan kelenjar pituitari diantaranya yaitu yang pertama, memproduksi hormon pertumbuhan, yang kedua, mengatur sistem endokrin, yang ketiga, memproduksi hormon yang mempengaruhi fungsi otot dan ginjal, yang keempat, memproduksi hormon yang mengontrol kelenjar endokrin lain, yang kelima, menyimpan hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Yang ketiga, kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar endokrin yang terdapat pada otak vertebrata dan juga pada otak manusia. Kelenjar pineal ini terletak di bagian belakang vertikal 3 otak. Umumnya, pada orang dewasa, kelenjar pineal ini umumnya berukuran antara 5 sampai dengan 9 mm dengan berat 0,1 gram. Adapun fungsi kelenjar pineal ini dalam tubuh manusia sangatlah penting dan vital. Adapun fungsi kelenjar pineal ini dalam tubuh manusia sangatlah penting dan vital. Adapun fungsi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai kelenjar yang memproduksi hormon melatonin yang mempunyai fungsi untuk mengatur regulasi tidur pada manusia. Yang kedua, sebagai kelenjar yang mempunyai fungsi untuk regulari kelenjar dari kelenjar pituitari. Yang ketiga,
sebagai kelenjar yang mempunyai fungsi untuk mempengaruhi sekresi dalam hormon seks seperti polystimulatin hormon atau PSH dan luteinizing hormon atau LHO oleh kelenjar pituitari ini. Yang keempat, sebagai kelenjar yang mempunyai fungsi untuk membantu metabolisme obat. Yang keempat, kelenjar tiroid. Pengertian kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini merupakan salah satu kelenjar endokrin yang terdapat dalam tubuh manusia yang terletak di bagian depan leher. Bentuk kelenjar tiroid yang satu ini kayaknya seperti kupu-kupu karena memiliki dua buah sayap dan memiliki diameter sekitar 5 cm. Fungsi kelenjar tiroid. Fungsi utama dari kelenjar tiroid ialah untuk memproduksi hormon yang dapat mengatur kecepatan metabolisme tubuh. Karena berhubungan dengan proses metabolisme tubuh, maka kelenjar tiroid akan mempengaruhi banyak proses vital yang terjadi di dalam tubuh. Beberapa proses tersebut antara lain ialah: yang pertama, meningkatkan denyut jantung, curah jantung, dan laju pernapasan seseorang. Yang kedua, peningkatan konsumsi oksigen dan tingkat penyaluran energi tubuh. Yang ketiga, peningkatan penyerapan glukosa oleh usus dan meningkatkan produksi glukosa oleh hati. Yang keempat, penting untuk pertumbuhan dan pematangan sistem saraf pusat. Yang kelima, mempengaruhi siklus menstruasi seseorang. Yang keenam, mempercepat pembersih kolesterol dalam plasma. Yang kelima, kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid atau kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Jika kelenjar ini mengalami gangguan, maka Anda berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan, salah satunya adalah gangguan tulang. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar yang terletak di leher, tepatnya di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid terdiri dari 4 kelenjar kecil yang ukurannya sebesar kacang polong. Meskipun ukurannya kecil, kelenjar paratiroid memiliki fungsi yang sangat besar bagi tubuh. Beberapa fungsi kelenjar paratiroid berikut ini adalah beberapa fungsi kelenjar paratiroid. Yang pertama, mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah. Yang kedua, mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman pada saluran pencernaan. Yang ketiga, merangsang pembentukan vitamin D pada ginjal. Yang keempat, meningkatkan penyerapan kalsium di ginjal dan mencegah ginjal membuang kalsium melalui urin. Yang kelima, membuat ginjal mengeluarkan fosfat melalui urin. Yang keenam, meningkatkan kadar magnesium dalam darah. Yang keenam, kelenjar timus. Pengertian kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan organ tubuh yang terdiri dari 2 bagian berukuran sama dan mempunyai kedudukan penting dalam metabolisme seperti halnya kelenjar lainnya, antara lain kelenjar adrenal, kelenjar tiroid, ataupun kelenjar kelamin. Kelenjar ini masih merupakan bagian dari sistem limfatik yang terletak di bagian belakang tulang dada dan jantung. Sistem limfatik adalah sistem kekebalan tubuh yang memproduksi dan menyimpan sel-sel yang melindungi diri kita dari serangan infeksi dan serangan penyakit. Fungsi kelenjar timus. Yang pertama, menghasilkan timosin. Kelenjar timus memiliki tugas penting dalam sistem imun kita. Kelenjar timus akan memproduksi hormon timosin yang fungsinya yaitu untuk mengolah sel-sel darah putih yang diproduksi di sumsum tulang dan mengubahnya menjadi sel limfosit. Sel ini sangat berperan penting pada pertahanan tubuh dalam melawan infeksi. Caranya dengan merangsang produksi antibodi pada limfosit lainnya. Sel ini juga limfosit membantu pertumbuhan dan aktivitas fagosit sel darah putih besar yang berkontribusi dalam pertahanan kekebalan tubuh dengan menelan mikroba, partikel asing dan sel lainnya. Limfosit biasanya menyerang sel asing, sel pembuluh sendiri,
atau sinyal lain pertahanan tubuh. Melalui sinyal serangan, ini merupakan pengambilan besar sel breakdown dan mengidentifikasi sel-sel asing yang tersembunyi atau sel berkembang biak tak terkendali dalam sistem kekebalan tubuh utuh dan menghilangkan mereka atau membuat mereka tidak berbahaya. Yang kedua, kekebalan tubuh manusia. Kekebalan tubuh terbagi dua. Kekebalan seluler diberikan pada saat kita dalam kandungan ibu. Ibu makan protein atau disuntik, kemudian akan berbentuk antibodi yang akan diberikan oleh anak sehingga anak menjadi kebal. Kekebalan humoral diberikan setelah anak dilahirkan atau melalui vaksinasi, imunisasi mulai dari BCG, polio, hepatitis, dan lain-lain. Yang ketujuh, kelenjar adrenal. Pengertian kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah dua kelenjar terpisah yang berada di permukaan alat ekresi ginjal. Kelenjar adrenal ini sering juga disebut dengan nama lain yaitu kelenjar suprarenalis. Kelenjar ini sendiri berasal dari istilah yang berasal dari bahasa Latin yaitu adrenes yang berarti berada di dekat ginjal. Kelenjar ini juga memiliki peranan yang cukup penting dalam tubuh kita. Fungsi kelenjar adrenal yang pertama, sebagai kelenjar yang mengatur metabolisme tubuh sebagai penghasil hormon penyebab stres. Yang kedua, memproduksi dan mengatur hormon seks seperti halnya hormon testosteron yang ada pada pria. Yang ketiga, penghasil hormon estrogen. Yang keempat, mensekresikan hormon yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh. Yang kelima, mengatur kadar natrium dan keseimbangan cairan tubuh melalui hormon mineralokortikoid, meningkatkan glukosa salma darah, serta mengurangi inflamasi. Yang keenam, mempersiapkan tubuh dalam menghadapi keadaan yang darurat, sehingga jaringan atau kelenjar yang ada dalam tubuh bisa saling memberikan informasi berupa rangsangan kepada setiap komponen tubuh yang lainnya. Yang ketujuh, antara sel-sel saraf ke sistem saraf pada manusia khususnya saraf otak. Yang kedelapan, kelenjar pankreas. Pengertian pankreas. Pankreas merupakan organ kelenjar pada sistem pencernaan yang ada di bawah permukaan lambung. Pankreas adalah organ kelenjar yang mempunyai dua fungsi utama, yakni sebagai organ endokrin, mengeluarkan hormon, serta sebagai organ eksokrin, mengeluarkan enzim. Pankreas memiliki bentuk pipih memanjang. Panjang pankreas bisa bervariasi serta biasanya sekitar 15 cm pada orang dewasa. Pankreas ini ditemukan pada regio kiri atau rongga perut. Pankreas adalah kelenjar yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksokrin dan menghasilkan hormon fungsi endokrin. Pankreas terletak pada perut atau memanjang ke kanan kiri, dan bagian kepalanya tampak menempel pada duodenum atau usus 12 jari. Kelenjar ovarium. Ovarium adalah kelenjar kelamin wanita. Wanita itu memiliki dua ovarium yang terletak di perut bagian bawah, adalah ukuran dan bentuk almond dan terletak di kedua sisi rahim. Mereka bertanggung jawab untuk memproduksi hormon estrogen dan progesteron yang memastikan berfungsinya semua organ kelamin. Siklus menstruasi normal adalah periode antara satu menstruasi dan yang lainnya, dan dibagi menjadi dua pas dengan durasi yang sama, dipisahkan satu sama lain dengan ovulasi. Ovarium adalah organ penting yang menghasilkan dan melepaskan telur oosit ke dalam saluran reproduksi wanita pada titik tengah dari setiap siklus menstruasi. Ovarium juga berperan menghasilkan hormon wanita, estrogen dan progesteron. Fungsi ovarium. Yang pertama, fungsi ovarium sebagai organ reproduksi. Setiap ovarium mengalami adanya suatu perkembangan terhadap sel telur
dan proses ini disertai oleh beberapa kelompok sel yang biasa disebut sel folikuler. Ini adalah sel-sel dengan cairan tempat telur tubuh. Perkembangan sel-sel folikel kemudian distimulasi dengan follicle stimulating hormone atau PSH karena embrio telah mengembangkan egoni dan dengan demikian menjadi sel telur, sedangkan sel telur hanya berkembang menjadi sel telur matang selama masa pubertas. Setelah pubertas dimulai, sel telur matang sendiri dan melepaskan sel-sel folikel yang dilepaskan oleh ovarium ke rahim atau limpa. Sel telur atau sel telur itu sendiri siap membuahi sperma pria. Jika telur tidak dibuahi, wanita tersebut mengalami menopause, disintegrasi dinding endometrium bersama dengan telur dan dibuahi. Ketika sel telur atau sel telur dibuahi dengan sperma, hasil dari dua pertemuan ini tumbuh dan berkembang di dalam rahim atau rahim embrio. Yang kedua, fungsi uterus sebagai kelenjar endokrin. Seperti dijelaskan sebelumnya, ovarium memainkan peran penting dalam produksi telur atau telur dan dapat bertindak sebagai kelenjar endokrin karena ovarium dapat menghasilkan dua hormon yang memainkan sebuah peran penting dalam menjaga kesuburan. Yang ke-10, kelenjar testis. Testis adalah bagian dari sistem reproduksi pria. Testis lebih umum kita kenal sebagai buah zakar. Bentuknya menyerupai telur dengan panjang kurang lebih 5 cm, lebar 3 cm, tebal 1 cm, dan berat 10-15 gram. Testis terletak di belakang penis saat tidak ereksi dan dibungkus oleh lapisan kulit yang disebut strokum, yang mana strokum ini juga berfungsi untuk mengatur suhu agar testis tidak kepanasan atau kedinginan. Testis pria berjumlah 2, masing-masing testis menyimpan hormon dan sel sperma yang menjadi elemen penting dalam proses reproduksi. Tidak hanya itu, hormon yang dihasilkan testis juga berfungsi untuk mengontrol perkembangan karakteristik pria seperti suara. Fungsi testis yang pertama, memproduksi sperma. Fungsi testis yang pertama adalah untuk memproduksi sperma. Setiap harinya, jutaan sel sperma 200.000 per menit diproduksi di dalam testis ini. Sel sperma yang diproduksi oleh testis akan tetapi masih bersifat mentah dan belum dapat digunakan untuk membuahi sel telur. Yang kedua, memproduksi hormon pria. Memproduksi hormon pria yakni androgen menjadi fungsi selanjutnya dari testis. Hormon ini sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya berperan dalam proses perkembangan reproduksi pria. Untuk menimbulkan karakteristik pria seperti suara dan janggut, dari sekian jenis hormon androgen yang diproduksi oleh testis, hormon testosteron menjadi yang paling umum. Testosteron menjadi kunci dari kualitas fungsi reproduksi pria. Oleh sebab itu, penting sekali untuk selalu menjaga agar reproduksi testosteron tetap baik. Idealnya testis memproduksi 6 mg testosteron seperti harinya. Sekian dan terima kasih.